Kalau aku Pertanyaanmu tanya Nanda, Yuni apa? siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Siapa? Kenapa harus diperintahkan? Hah, apa kata Yesus? Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi orang yang masuk ke kerajaan surga adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Itu bukan Lalu dari memerintah, mana itu kalian bukan bisa? menolak. Itu bukan memerintah, itu bukan menolak. Coba kita tunjukkan dalilnya ya. Framing. Inilah kalian, ya. Kenapa kalian bilang menyembah itu tidak boleh? Penyembahan itu sesuatu yang sangat krusial dalam agama. Lalu kau menyembah tanpa diperintahkan? Kamu Kenapa tidak kau paham menyembah di Eden sekalian? penyembahan. Ya. Kamu taunya cuma sholat. Kalau tidak mampu menjawab, nggak usah framing kemana-mana. Udah tahu namanya framing. Tolong Kan sudah diatur kujawab. ini, ya. Dengar framing. Framing kalau tak mampu menjawab, berhentilah bercuap-cuap ya. Karena saya tak butuh asam mefenamat. Saya butuh literasi. Ya, kenapa penting bagi saya? Karena Tuhannya Bani Israel itu memerintahkan Bani Israel untuk menyembah. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, manusia akan menyembah kepada Tuhan tersebut. Akulah Tuhan. Tegas, Tuhannya Bani Israel yang tidak berenkarnasi menjadi manusia, tegas mengatakan, dialah Tuhan. Dia nyatakan dirinya sebagai Tuhan. Lalu tiba-tiba kalian menyembah kepada manusia bernama Yesus yang ambigu, apakah dia Tuhan, apakah manusia? Lalu kalian katakan tidak perlu perintah untuk menyembah. Lalu kalian pikir manusia harus sadar menyembah Yesus yang tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Jadi tolong, apa yang saya tanyakan ini krusial sekali. Bagaimana mungkin kalian mengerjakan sesuatu yang tidak ada perintahnya? Ini berarti kalian menganggap sesuatu ini adalah hal yang suka-suka kalian, mau diperintahkan mau enggak, yang penting kami menyembah. Artinya apa yang kalian lakukan ini bukanlah mandat dari Tuhannya Yesus. Inilah kenapa kalian sesat. Karena kalian melakukan sesuatu atas dasar kemauan kalian sendiri, bukan karena perintah Tuhan. Ya, itu. Tolong tolong, ini banyak yang antri di bawah. Prioritaskan teman-teman Kristiani. Sama Yang di itu sini yang begini Muslim Yuni, diam. sama itu begini. Framing. Saya mau tolong. Kalau kamu sholat itu, Aduh. siapa yang merintahkan kamu cara sholat? Allah. Tidak ada kan? Allah perintahkan saya sholat. Mana ada dalilnya Ada. kamu? Mana? Oh, ada, Kamu disuruh ada. sholat Siap. 5 waktu, Ada. sujud seperti Ada. itu mana? Ada. Nih. Mana? Nih. Kau framing. Mana? Saya tunjukkan 10 dalil perintah sholat dalam Al-Quran. Perintahnya Tapi ya. rokaatnya dikasih tahu nggak? Berapa rokaat? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bacakan dalil Dikasih ini. tahu Ya. nggak rokaatnya? Wa aqimus sholat. Sekarang saya tanya. Ketika Allah perintahkan kami, sholatlah. Lalu kemudian Allah perintahkan lagi, sudah ada suri tauladan dari nabimu. Itu perintah, ikuti nabi. Maka ketika nabiku berkata, sholatlah sebagaimana aku sholat. Itu perintah, botol. Pak Framing, Anda dosen atau apa ini? Tidak ada rokaatnya, nggak ada rokaat. Hei, ketika Rasul saya berkata, sholatlah sebagaimana aku sholat, maka Rasulullah itu menunjukkan bagaimana cara sholat. Gak mungkin Tuhan turun mengajarkan cara sholat. Nah, Inilah makanya, kalian karena nggak terbiasa mungkin juga menuhankan Tuhan manusia. itu. Sedangkan Tuhanmu yang turun jadi manusia saja tidak mengajarkan bagaimana cara menyembah dia. Dengar, ya. Gini loh. Ketika kami mengimani bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan manusia, dia mengutus manusia untuk mengajarkan manusia, lalu dia perintahkan, sholat kalian. Perintahnya jelas dalam surah Al-Baqarah, surat Al-Isra ayat ke-78, salah satu ayat. Kemudian ada di ayat lain, sudah ada suri tauladan dalam diri Nabi kalian. Maka Nabiku berkata, sholatlah sebagaimana aku sholat. Dalilnya kuat. Ketika Allah berkata, barang siapa yang taat kepada Allah, maka harus taat kepada Rasul. Kalau taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Maka ketika saya sholat sebagaimana ulil amri ulama saya ajarkan, dia mengikuti Nabi saya, maka itu perintahnya jelas eksplisit dalam Al-Quran. Pertanyaanku, tunjukkan kepadaku apa yang kalian lakukan ini selama ini itu adalah ajaran Yesus. Atau pertanyaan lainnya, tunjukkan kepadaku apa yang Yesus ajarkan dan dia lakukan yang kalian lakukan saat ini. Tunjukkan. Silakan. Terima kasih, izin saya turunkan. Oke, Zigzag, silakan dijawab. Oke, mau ayat mana yang mengatakan Perkenalkan Yesus? diri Anda dulu, brother. Saya dari Kristen. Oke. Salam kenal, Ya. silakan. Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Pertanyaan saya kepada kamu, Rifa, atau ya teman-teman yang ada di Komal ini, ada nggak nabi sekalipun malaikat, ataupun jangankan manusia ya, kayak Muhammad, kayak Musa, kayak Daud, yang mengatakan yang maha kuasa? Oke, saya jawab.
Jawab Lebih silakan. hebat dari perkataan kamu itu ada, yaitu Musa. Musa mengatakan bahwa Ehye eser Ehye, aku adalah aku yang telah mengutus aku. Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus, berkata, no. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Itu adalah perkataan Nabi Muhammad mengutip perkataan Allah. Musa mengutip perkataan dari Allah. Lalu kalau kamu mengatakan bahwa Itu Yesus mengutip. mengatakan saya belum selesai, saya belum selesai. Kalau kamu seandainya mengatakan bahwa Yesus berkata di Alfa Omega, kenapa kamu tidak baca Wahyu pasal 1 ayat 1? Silakan kamu buka Wahyu pasal pertama ayat pertama, maka kamu akan tahu sebenarnya konteks tentang apa yang disampaikan Yesus itu apa. Mari kita buka. Kenapa melangkaui Buka, silakan. kitabmu? Oke. Silakan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Maka setiap yang diucapkan Yesus itu adalah wahyu yang dikaruniakan Bapa kepadanya. Artinya Silakan. ini adalah perkataan Bapa. Penegasannya di mana? Ulangan 18 ayat 18. Di mana? Apa kata Ulangan 18:18? Ini kalian percaya untuk Yesus, maka pegang baik-baik ayat ini. Saya sampaikan kepada kalian bagaimana esensi seorang nabi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan meletakkan, akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Bukan firmannya jadi manusia duduk-duduk di mulutnya nabi. Tapi kata Tuhan Bani Israel, nabi ini akan diletakkan firman Tuhan di mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, wahyu Yesus Kristus itu adalah karunia dari Allah Bapa. Andai pun Yesus berkata, akulah Allah, maka Yesus hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Bapa. Di mana dalilnya? Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena Yesus hanya mengajarkan apa yang Allah Bapa perintahkan. Maka ketika Yesus berkata, seandainya pun ada ayatnya, walaupun yang kau baca itu tidak eksplisit menunjukkan Yesus yang berkata seperti itu. Mari kita bahas itu. Tapi Yesus sudah mengatakan berkali-kali bahwa segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Andai pun Yesus berkata sebagaimana Musa berkata kepada Bani Israel, Ehye eser Ehye. Apakah orang Israel sebodoh itu menuhankan Musa? No, karena mereka tahu esensi Nabi itu adalah menyampaikan kalam Tuhan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah. Apa firman Allah yang menyatakan sesuai dengan lebih hebat dari perkataan Yesus? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad berkata kepada kami, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Apa kata nabiku? Sesungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku. Tapi bodohkah umat Islam sampai menyembah nabi kami? No, karena kami diberitahu di ayat lain bahwa sesungguhnya Rasulullah ini hanya menyampaikan kalam Allah. Maka kami ini punya otak, kami punya pikiran. Ketika seorang nabi penyampai firman Tuhan, apapun yang disampaikan hanyalah menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada manusia. Kalian ketika berkata, aku adalah Alfa Omega, coba katakan, siapa Muhammad yang pernah mengatakan nggak? bahwa itu Yesus yang Ya, berkata? saya jawab. Coba Saya tunjukkan. jawab ya. Kalau Yesus mengatakan aku, Muhammad enggak pernah mengatakan aku. Ini Keluaran 3 ayat 14 yang kamu kutip itu Allah yang berfirman, bukan Musa yang Innani berfirman. Sebentar, anallah. sebentar. Sebentar, Kamu saya bilang lagi. Nabi Muhammad tidak mengatakan aku. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'bud. Apa artinya itu? Dia bukan Allah. Innani Muhammad enggak mengatakan anallah. Allah. Dia enggak mengatakan sejajar dengan Innani Allah. anallah. Apa kata Nabi Muhammad? Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tapi orang Islam tidak sebodoh itu mengambil dalil kitab suci secara tekstual tanpa masuk ke dalam ranah tafsiran. Kenapa? Karena kami diajarkan afala yataqilun. Apa kalian tidak berakal? Bukankah Al-Quran bukan cuma ayat itu? Maka di ayat lain dituliskan bahwa engkau adalah Rasul, penyampai kalam Allah. Tidaklah yang Sebentar. diucapkan Muhammad berdasarkan hawa nafsunya, melainkan semua adalah perkataan Allah. Karena apa? Esensi Nabi dalam Ulangan 18 ayat 18. Firman Tuhan diletakkan di mulutnya, bukan firmannya jadi manusia dan jadi mulut. Tapi firman Tuhan diletakkan di mulut para nabi. Contoh siapa lagi? Musa alaihissalam. Dalam kitab kalian, Ehye eser Ehye, Musa berkata, aku mengutus aku. Apakah Oh, orang salah. Israel Berarti menyembah kepada Anda ini Musa? nggak ngerti. Sebentar, Rifa. Kamu berhenti sebentar. Ini firman Allah Keluaran 3 ayat 14 ini firman Allah kepada Musa, akulah aku, kata Allah. Firmannya Siapa sekali yang lagi. berkata? Sebentar. Siapa yang Allah. berkata kemudian? Allah. Siapa yang Allah berkata? itu. Sebentar, Yang saya jelasin. berkata menyampaikan perkataan Allah Sebentar. kepada Bani Israel siapa? Apakah Allah langsung bicara kepada Bani Israel?
Kamu dengerin dulu. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, akulah aku, firmannya lagi. Iya, itu firman Allah betul. Pertanyaan Beginilah saya, kau yang katakan berkata kepada sebentar biar kamu paham. Kamu jangan, kalau nggak paham jangan jelasin kayak gitu. Loh. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kau itu Musa. Beginilah kau katakan, kata Allah kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku. Nah, kamu nggak percaya kalau Yesus itu utusan yang berkata siapa? Tunggu firman dulu, Allah. sebentar. Yang Allah, berkata siapa? Allah. Yang berkata Allah. aku adalah aku kepada Bani Israel, apakah Allah? Itu Allah. Siapa yang berkata berfirman. kepada Bani Israel? Al-Quran diturunkan dari mana Allah berfirman? Siapa yang kenapa tak mampu menjawab? Malu menjawab. Enggak, Al-Quran itu Allah berfirman itu Siapa melalui apa ya? yang Melalui apa? berkata kepada Bani Israel mengutip perkataan Allah? Oke. Jawab. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, kau itu siapa? Kau itu siapa? Ini bukan Jawab menandakan sendiri. rival loh, Jawab, bukan rival siapa? loh. Siapa Kau jawab? itu Musa, Allah berfirman Haha. kepada Musa. Maka yang berkata siapa? Ya Allah. Oke, Makanya kita kamu ulangi, harus paham teman-teman. konteksnya Lihat, nih. bagaimana bahasa Indonesia saja mereka mau bisa tersesat, teman-teman. Ya, kita lihat teman-teman. Kamu udah nggak tahu, kamu sok ngajar. Saya bukan Gini loh. ngajarin. Beginilah Hey. kau katakan kepada orang Israel itu. Maka yang berkata kepada orang Bani Israel siapa? Ya ilah, ini orang diajarin, dikasih tahu. Maka yang berkata kepada Bani Israel adalah Akulah aku, telah mengutus yang aku. berkata kepada Bani Israel siapa? Ya ampun. Sulit Kalau gitu di menjawab, Quran itu? Enggak, di Sulit Quran itu menjawab. siapa? Yang berkata kepada bentar, sahabat, Uni. yang berkata kepada umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Muhammad SAW itu Allah. mengutip, mengulangi Allah. perkataan Allah. Yes. Musa Allah. Maka ketika kau bertanya, bagaimana dengan Yesus? Apa kata Yesus? Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Nih, kamu bilang, Uni kamu bentar percaya ya. kan? Sebentar, Analoginya sebentar, begini. teman. Uni, Sebentar. Uni tolong sampaikan ke Bang Zigzag, tolong ya, sampaikan. Uni, kau sampaikan itu ke Bang Zigzag. Aku Kang Cilok. Bagaimana Uni sampaikan ke Kang Cilok? Ke Bang Zigzag Aku kira-kira. Kang Cilok. Aku Iya, Kang Cilok. nggak apa-apa. Nah. Mau tukang bakso Nah. aja nggak masalah kalau Nah, kamu. sekarang saya tanya nih ke Bang Zigzag nih. Saya tanya nih. Nah, yang sampaikan itu Bang Daman apa Uni? Enggak perlu kagak panjang lebar kalau kalian. Karena dia tahu kebenarannya. Dia tahu kebenarannya. Orang Allah yang berfirman, lu bilang Musa, berarti Musa itu Allah dong kalau kamu samain kayak gitu. Nah, inilah logika piciknya ini, rendahnya. Yesus Surat Maryam berkata, 19, sebentar, segala Rifa. firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Maka Yesus Enak ini. mengatakan siapa yang berfirman? Mantap, ini enak ini. Ketika Surat Yesus berkata, Maryam. sebentar. Hmm. Kita dudukkan firman Tuhan. Ulangan 18 ayat 18. Saya sudah bawakan. Seorang nabi akan dibangkitkan dari antara kaummu, yang mana firmanku kuletakkan di mulutnya. Esensi seorang nabi penyampai firman, bukan menjadi firman. Lalu ketika Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada Nah, mereka. Yesus gimana? penyampai firman atau yang berfirman? Gimana dengan Anisa Yesus ayat yang berfirman 4171? atau menyampaikan? Loh. Gimana Satu-satu 4 dulu. Saya akan Anisa jawab 4 nanti surah Anisa, ayat tapi sekarang kamu 171. jawab dulu. Bisa Isa adalah dihitung. kalimatuhu dan waruhu mihnu. Oke, saya akan jawab. Kalimat itu artinya apa kalimat? Kalimat Allah. Artinya apa kalimat? Ya firman Allah. Sejak kapan kalimat menjadi firman? Kalimat adalah kata, sementara firman adalah kumpulan dekret. Kamu ngerti arti firman? Kun Berasal dari fayakun, kata farman. terjadilah. Itu kata-kata enggak? Kun itu bukan kalam, tapi itu adalah kalimat. Kata, Firman. kalam Nah, artinya kalimat kan? adalah kumpulan kata. Dia Paham tidak? menciptakan dunia ini pakai apa? Ini nih. Pakai kata, pakai firman kan? Kun Kata. fayakun. Firman Apa kan? arti firman? Firman Ya, itu kata-kata. kumpulan kata-kata. Kata dari Nah, Allah. ini dia nih. Kalau tidak mengerti etimologi Makanya. sebuah kata, maka belajarlah dulu. Firman berasal dari kata farman dari bahasa Persia yang artinya adalah dekret dan kumpulan. Kaum hafal Di lagi dalam penyelitip dekret dan budaya. kumpulan itu, saya lagi menyampaikan ilmu ini. Silakan cross check. Ilmu Kata tipu kalam daya. dengan kalimat jangan kau campur. Tidak pernah Isa alaihissalam menjadi kalam, tetapi dia adalah kalimat. Kenapa? Karena Ya udah. penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam. Ketika Allah Yohanes mengeluarkan kalimat, Brother, 8 tadi saya ayat singgung ayatmu, 58. kau tak mau menjawab. Ini saya jawab semua. menjawab Al-Quran saya. Kamu bilang Isa bukan bicara. kalam. Sebentar, Kalau saya kamu jawab. kamu bertanya tentang Al-Quran saya tadi. Saya menjawab, saya arahkan kamu untuk lebih pintar membedakan antara kalam dengan kalimat. Jangan kau campur antara kalam dengan kalimat. Kami bukan umat Saya ambigu nggak seperti bilang kalian. kalam. Saya nggak bilang kalam. Saya bilang firman. Tadi kau bilang kalam. Firman itu kalam padanannya. Tidak bisa firman dipadankan dengan kalimat. Karena Nah, kalimat kun itu adalah fayakun itu kata. apa? Kun Kalam fayakun itu apa? kumpulan kata. Kata Kun kan, kata adalah kan? kalimat.
Kun Kalimat kan adalah kata kan? kalimat. Kata. Kalimat itu kata kan? Kata Sejak kan? kapan kalimat menjadi firman? Dunia ini Firman diciptakan- artinya kumpulan kata. Dunia ini diciptakan kun fayakun. Apa itu? Apa itu? Kalam. Kamu bilang paham? kalam. Coba, saya minta tolong jelaskan Itu kepada firman saya. Allah. Lewat firman apa arti dunia itu firman? tercipta. Apa arti firman? Ya, apa arti Kamu firman? nggak ambigu nanya orang. Apa Kamu nih arti Yohanes 8 firman? ayat 58. Kata Yesus Loh. kepada mereka, aku berkata kepadamu, Saya sesungguhnya tanya arti firman sebelum apa? Abraham jadi aku sudah ada. Inilah namanya kalam Allah. Kamu bilang Sebelum Yesus bilang kalam Abraham Allah sudah kan? ada banyak orang, nggak ada spesialnya Yesus. Yesus tidak pernah ada di perjanjian lama. Jangan Nabi Muhammad dustai nggak kami. pernah ngomong gitu. Muhammad nggak pernah Loh. ngomong begitu. Ada Karena yang dia lebih hebat Allah. lagi. Yohanes Melkisedek 1 ayat bahkan 1 tidak kamu baca. bersilsilah, tidak Melkisedek lebih hebat Wah, daripada penyu Tuhan. tipu daya ini Kenapa orang, tidak tipu menyembah daya. Melkisedek? Kamu Kenapa sebelum tidak menyesal menyembah? ntar hari kiamat nanti. Ya kan? Kamu Loh, menyesal loh, loh. Ripa. Saya Lebih baik akan bangga ketika saya bertanya kepada Yesus, Yesus, kau Tuhan Kamu guru, bukan? Tuhan nggak? Seandainya Yohanes Yesus 13 Tuhan, ayat saya 13 kamu tampar bilang. dia. Saya tampar dia kalau dia Tuhan. Kau kenapa tak Setruk ngaku ini kau orang. Tuhan? Iya Setruk dong. ini orang. Kalau Percaya saya dah bertemu kata-kata dengan saya. Yesus di akhirat nanti, lalu dia bilang, Kalau akulah kamu Tuhan, berani aku menampar tampar Tuhan dia. Yesus, Yes, kamu bakal masuk ditampar. Memang Dia kamu udah tidak masuk pernah api mengaku neraka Tuhan, sih. lalu kenapa saya harus menuhankan dia? Yohanes Dia yang 13 ayat menyebabkan saya 13. tersesat. Yohanes 13 ayat Seandainya 13. Yesus berkata, Kamu nanti memang di udah hari tersesat. akhir. Loh, dia Kamu saja memang udah ditampar tersesat. orang loh. Dia ditampar Hansip Romawi, dia tidak mampu Yohanes melakukan apapun. 13 ayat 13 kamu baca jangan sok tahu. Ini kamu mau bahas apa? Sedangkan Kamu firman menyebut saja kamu aku tidak guru mengerti. dan Tuhan dan kata kamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kamu bilang tadi Tuhan Yesus dari bukan kata Tuhan apa kan? diterjemahkan? Kata Tuhan dari kata apa diterjemahkan di situ? Nah, kamu mau bilang apa di sini? Nah, kurios. Jangankan Yesus Kurios apa? Kurios itu pemilik apa? keledai yang diambil Kurios oleh itu Yesus apa? dipanggil kurios. Kurios itu apa? Lord. Lord itu Majikan. Tuhan. Oke, 1 Timotius 6 ayat 15. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Penguasa satu-satunya memang itu. Ya, Emang siapa penguasa satu-satunya? parkir, Saya tanya, siapa penguasa jual ikan, satu-satunya? menjaga ayam. Siapa penguasa Menghidup satu-satunya? Ya Allah, ya Tuhan. Makanya Loh. kamu jangan sok tahu, Daman, saya ajarin biar kamu pintar. Daman, jangan jeda Daman. Daman, jangan Biar kamu jeda pintar. Daman. Biar kamu pintar. Siapa penguasa satu-satunya? Kamu baca 1 Timotius 6 ayat 15. Saya tanya, 1 Timotius pasal 6 ayat 16 kamu baca sekarang juga. Baca, kamu yang baca. Iya kamu Ya, baca, kenapa kamu unik? baca. Oke, saya Penguasa bacakan. yang satu-satunya. Salah kamu itu. Ini ya 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Ini saya bacakan udah buat malu kamu. Ya, kamu jawab ini. Kamu lari di mana juga saya kunci di Ripa. Karena kamu nggak ngerti Apa yang kamu Alkitab. kunci? Dari tadi kamu nggak ngerti kata kalam dengan kalimat dan firman pun kamu nggak paham. Apa yang kamu Kalam kunci? itu sebelum Kunci kamar terjadinya, mandi. sebelum itu zaman-zaman dulu kalam artinya itu tahu nggak Ripa? Kalam artinya apa? Kamu nggak paham sama sekali Ripa. ngangeng-ngangeng Sebelum orang. Abraham jadi Udah, aku sudah kita ada. Jangan lari lagi. Jangan Itu lari namanya lagi. kalam. Kamu mengunci dirimu di 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Jangan lari kamu, ya. Ayat 15 kamu baca. Iya, saya Oleh akan bacakan penguasa untuk yang kamu saya bacakan. satu-satunya yang penuh Saya bahagia, bacakan. raja di atas segala Saya raja dan bacakan. tuan di atas segala Iya, tuan. Biar oke, kamu terbuka oke, otaknya itu. Biar cerdas Iya, sedikit. terbuka otakku ya. Baik, saya akan bacakan. Biar cerdas Dari ayat sedikit. 15 kita baca ya. Oke, kita bacakan teman-teman. Kamu jawab pertanyaan saya selesainya. Mari kita baca. Itu udah jawaban buat kamu menampul kamu biar kamu pintar. Iya. Iya, tenang dong, relax. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Stop. Dialah Stop. satu-satunya. Kenapa stop? Iya Kenapa itu. takut baca ayat ini? Terus, nggak takut apa-apa, saya baca kasih ayat dulu. ini. Enggak, kamu terusin Dialah boleh. satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Mati Tuhanmu. Ini tidak pernah mati Tuhan. Bersemayam dalam terang. Tuhanmu datang ke Yerusalem tidak bersemayam dalam terang. Yang tak terhampiri. Tuhanmu jangankan dihampiri. Toel ditumbuk, ditusbol. Seorang pun tak pernah melihat dia. Tuhanmu dilihat banyak orang. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tuhanmu jangankan dilihat, digampar Hansip Romawi, bahkan ditumbuk Hansip Romawi. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Sedangkan Tuhanmu berkata, aku Oke. tidak butuh hormat manusia. Hei, jawab Oke. pertanyaan saya. Siapa ini Wahyu satu-satunya 1 yang tidak ayat mati? Allah, Tuhan. Kenapa Tuhan, lari Tuhan, lagi Tuhan. dari ayat ini? Tuhan. Kenapa lari lari lagi. Kenapa? Ayat itu dulu. Iya, iya, nggak takut, Kenapa? nggak takut. Siapa yang tidak pernah mati, bersemayam Tuhan. dalam terang, tak Tuhan, terhampiri. Tuhan, Siapa namanya? Tuhan, Siapa Tuhan, namanya? Tuhan, Siapa Tuhan Yesus, namanya? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oke, oke. Kalau begitu Oke. bagaimana kau menjawab Enggak ketika takut. Yesus dihampiri, ketika Yesus ditampar, dan ketika Yesus mati?
Bagaimana kau menjawab itu? Pas disunat pun titiknya pasti kelihatan, itu udah pasti. Sebentar Daman, kamu nggak ngerti apa-apa Jawab. Daman. Wahyu 1 ayat 18, meskipun aku pernah mati Kenapa lari? sebentar. Kenapa Makanya kamu belum kan selesai kau. di 1 Timotius pasal 6 ayat 16? Katanya Ya kamu ini kunci saya aku. jawab. Ini Mari saya kau jawab. mainkan kunci kita. Saya jawab, Mainkan Ripa. kuncimu. Iya, 1 saya jawab. Timotius. Kamu takut ya? Kamu gemetar ya? Saya jawab ini Kenapa ya. lari? Oh, gemetar bunyi Wahyu hidungku. 1 ayat 18. Nggak sabar aku pengen mencium anak Maria. Gemetar lubang hidungku. Tengok nih, gemetar lubang hidungku nih. Sebentar ular beludak sebentar. Meskipun aku pernah mati Ular kata Yesus. beludak adalah Farisi munafik yang kalian rasulkan. Persis Kata kayak Yesus, kamu. wahai ular beludak. Kepada Persis siapa kayak dia kamu. berkata? Farisi munafik. Iya. Siapa Mereka Farisi menghujat munafik Tuhan Yesus, yang nggak percaya sama kalian Tuhan Yesus. jadikan Seperti rasul? kamu. Seperti kamu. Siapa Iya, sama. antikristus? Kamu nggak percaya. Kamu Siapa nggak percaya sama antikristus? Yesus. Sama dia Loh, Tuhan. saya percaya kepada Yesus. Makanya saya tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Tidak Kamu pernah ini- Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta alam. Tidak pernah. Dia Ya adalah udah, kurios. saya jawab, Kurios saya jawab. hanyalah Tuhan. Karena Ya, kata saya udah Tuhan jawab. adalah hiperkorek dari kata Tuhan. Saya jawab. Makanya kamu Jawab diam, 1 jangan Timotius nyerocos. pasal 6 ayat 16. Meskipun aku pernah mati, tetapi lihatlah, aku hidup sekarang dan hidup sampai selama-lamanya. Maksudnya kalau Muhammad mati, bangun lagi nggak? Oke, Hidup saya jawab. selama-lamanya. Saya jawab. Hidup Saya selama-lamanya. Waduh, baru tahu dia Pertanyaan kayaknya. saya, kau mau menuhankan orang yang bangkit kemudian hidup selama-lamanya? Ya itu memang Jawab. udah tersirat dan tersurat dari perjanjian Saya lama, tanya, Taurat. apakah setiap orang Makanya yang kamu nggak bangkit dan ngerti, hidup makanya selama-lamanya belajar, akan kau- tanya sama saya. Saya tanya, apakah kau parameter menuhankan seseorang karena dia hidup kembali dan bangkit kemudian untuk selama-lamanya, maka itu adalah Tuhan menurutmu? Itu udah ternubuatkan karena dia Kenapa Sang kau tak Mesias menyembah harus Elia menderita. yang tidak pernah mati dan hidup selama-lamanya? Dia nggak ada Bahkan penebusan lebih dosa. hebat Elia yang Tuhanmu saja pernah mati, Elia tidak pernah mati dan hidup selama-lamanya. Kamu Kenapa kau baca tidak Efesus menyembah 1. Henok yang tidak pernah mati? Tuhanmu pernah mati, Henok tidak pernah mati dan hidup selama-lamanya. Kenapa Justru kau kami tidak menyembah bangga Henok sama dan Tuhan Elia? kami Yesus Kristus. Sebentar, Ripa. Justru kami bangga karena karya penyelamatan Dia. Apa masalah bangga-banggaan? Itu penyembah cicak juga bakalan bangga dengan sembahannya. Kami nggak butuh. Saya bertanya, Apanya? kalau kau menyembah kepada manusia yang pernah bangkit dan bangkit selama-lamanya, kenapa kau tidak menyembah Henok lebih mulia, lebih hebat daripada Tuhanmu, hidup Ini- selama-lamanya, tidak pernah ini- mati, tidak pernah mati, bahkan dia langsung auto surga Ya udah, tanpa ya perlu udah mati. saya jawab. Saya pakai dalil, kamu pakai Kan. nyerocos mulu narasi melulu. Sebab Oh. pemberitaan tentang salib adalah memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa kayak kamu. Kamu Memang binasa. Bu. kalian bodoh karena Tapi bagi Injil kita yang Kristus. selamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Makanya kamu harus tahu. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia, bukan karena amalan. Kata Muhammad, kamu bisa masuk surga. Makanya kamu jangan sombong. Paham kamu? Yang sombong itu adalah saya kasih orang tahu. yang percaya masuk surga Bang hanya Zigzag, meminum darah Bang Tuhan. Zigzag. Mau saya kasih tahu kamu? Bang. Saya Nggak usah akan ngotot, Bang tunjukkan. Enggak. Dia nggak Matius keluar pasal dalil. Dia nggak keluar 27. dalil. Dia ini kayak ular beludak. Dia kayak ular Siapa beludak. ular Dia nggak beludak keluar kata dalil. Yesus? Siapa Coba ular beludak kata tanyakan dia Yesus? Kayak kamu, Korek kayak kamu, 3 kayak dan kamu, 4. kayak kamu. Saya Kayak tanya, kamu. siapa ular beludak kata Yesus? Ya kamu. Saya tanya. Persis. Oke, Dia saya menolak tunjukkan ketuhanan siapa ular Yesus. beludak. Oke, saya tunjukkan siapa ular beludak kata Yesus. Nggak Saya perlu, tidak nggak percaya dengan perlu. perkataan. Kok nggak perlu? Ini adalah Ya kan kalian ular ini. beludak. Udah keluar Ya, beludak. siap. Malu Oke, kamu apakah ngomong saya aja. masuk ular beludak? Kita tunjukkan. Siapa ular beludak menurut Yesus? Saya akan tunjukkan Yang kepada menolak kalian. dia, menolak Matius dia. pasal 23 ayat Menolak 33. dia. Hai kamu ular rumah-rumah ibadatmu. Siapa penyesah murid-murid Yesus? Saya. Ya kamu nggak percaya persis kayak Siapa kamu. orang yang menyesah murid Yesus yang adalah Farisi munafik yang Yesus katakan hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Betul. Siapa orang Farisi yang Karena dia menyesah nggak murid percaya. Yesus yang berusaha menyalibkan Yesus? Siapa dia? Jawab. Ya karena dia nggak percaya Yesus Tuhan. Nah, Seperti kamu. Paulus adalah Farisi munafik, ahli Taurat, ular Dia beludak, keturunan bertobat. ular beludak. Dia bertobat, Ripa. Kamu nggak bertobat, Ripa, Oke, sayangnya. Itu dia bertobat. bedanya. Mari Iya, kita kamu bahas nggak siapa bertobat. penyesat menurut. Oke, Itu yang kita bikin bahas. Yesus. Kita bahas. Nih, kamu ini dengar, saya kamu suka ini. dengar. Oke. Tidak ada amalan seseorang yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga diriku, kata Muhammad, kecuali dengan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah itu, Ripa? Biar kamu pintar, saya ajarin kamu. Mau dia kurang Kenapa apa kita? lari? Pakai data. Enggak, kamu bilang kan Yesus tuh nggak bisa apa-apa, mati kan kamu bilang kan? Sedangkan Muhammad sendiri Apa bilang, ini kalau ngomong kayak gini nih Tanda nggak ada rahmat. data ini, mending kamu diam nih. dengar rahmat. Saya pakai data. Ini Nih. hadis riwayat Muslim nomor 2817, hadis riwayat Bukhari nomor Buka Kem, 26575, hadis riwayat Muslim Buka 2816. Buka Kem. Kamu baca. Buka Kem. Kamu baca. Mari kita baca teman-teman. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi di sini Yesus mengajarkan siapa penyesat. Mari kita lihat ya. Siapa Nabi penyesat? palsu. Nabi palsu. Oh iya, saya akan tunjukkan. Siapa Ya. nabi palsu? Angkat tema Daman. Daman tuliskan di atas. Yang Siapa nabi palsu menurut Yesus? 47.
Urat Silakan, nadinya Daman. terpotong. Kita angkat. QS Ganti-gantian ya. Zigzag gantian dengan saya. Iya, QS. Kita kasih timer Daman. Uni mau Enggak bicara dengan apa-apa. orang Kalau ini dia nggak siapa kuat, Nabi palsu dia nggak menurut kuat, Yesus. dia nggak kuat, EQ dia lemah, dia nggak Loh. kuat, nggak bakalan. Kalau saya mau di akan mana-mana aja satu tunjukkan. perikop, satu perikop. Nggak Kenapa bakalan kamu keluar EQ dia. ketar-ketir? Kenapa kamu Enggak. ketar-ketir? Ini satu Loh. perikop yang kamu Mari sebutin. kita bahas. Tunjukkan kepada saya konteks ayat itu. Seandainya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar Oke. kami pegang dia dan pada tangan kanannya kemudian pada benar kami potong urat tali jantungnya atau urat nadinya. Terus? Betul. Maka berkali-kali tidak ada seorang pun dan kami tidak menghalanginya. Dan kami dari pemotongan urat nadi itu. Hmm. Nah, Terus? Muhammad, Jadi- Muhammad, apa? Mati Kenapa diracun Nabi nggak? Muhammad? Sejak kapan? Mati diracun. Ini nih. Ketika kau bilang bahwa Allah berkata kalau dia mengada-adakan maka urat nadinya dipotong. Pertanyaanku kapan urat nadinya dipotong? Pada waktu sakitnya sebelum dia mati, sang Nabi sering mengatakan, wahai Aisyah, aku Tunjukkan masih kepada merah. aku. Nih, sebentar, saya tunjukin. Tunjukkan kepada aku. Saya kapan tunjukin, urat jangan nadinya kalian itu berkecek-kecek. terpotong? Jangan, ditutupin, udah malu, dia udah malu, dia udah kalah. Kenapa? Wah, dia udah malu. Aduh, kasihan deh. Kapan Saya urat pelan-pelan, nadi saya pelan-pelan, Nabi saya itu pelan-pelan. terpotong? Iya, Tunjukkan ini saya baca. hadisnya Ini kamu udah bahwa malu, udah urat malu, udah nadi malu. Nabi Udah itu malu terpotong. dia. Kok malu? Kok Dia malu? kayak Zuma ini. Demo, Kalau saya ngomong kok malu? kalau Saya nggak di bertanya, mute, kok mute? saya diturunin. Saya nggak mute kamu. Loh, Ini. kok playing victim ini orang? Pada waktu Tunjukkan sakitnya dalil, kapan sebelum Nabi dia urat nadinya terpotong? ini dengar makanya kamu jangan potong, kamu malu, makanya jangan dipotong. Pada waktu sakitnya sebelum dia mati, sang Nabi sering mengatakan, Dah, wahai udah dapat. Aisyah, aku masih merasa Ini dikondisikan kesakitan suara karena dia ya. daging Ini yang ilmu buat muslim. Iya kan, ditutup kan? Jangan serah ditutup, jangan ditutup. Kenapa Oke, kalian kita takut? masuk ke konteks Kebenaran. hadisnya. Nabi sering mengatakan, wahai Aisyah, aku masih merasa kesakitan karena daging yang kumakan di Khaybar. Oke, dan hadis yang pertama sekarang adalah aku sifat merasa urat tendensius. nadiku. Hadis adalah sifat khabariyah. Udah. Merasa urat biar- nadiku biar dia kata paham. itu. Udah di mute ya ini. Tanya di mana urat nadi terpotong, kau nggak jawab. Enggak, biar kita jelaskan. Dah, khabariyah. Khabariyah tadi adalah announce kepada Nabi Muhammad, artinya pemberitahuan bahwa Nabi Muhammad, kehadiranmu bukan tentang kamu akan menipu. Bahwa jika sekalipun kamu menipu, maka Allah akan mengambil segala tindakan untuk membantah tipuan seandainya dia menipu. Itu hadis yang pertama Anda bawa. Hadis yang kedua menjelaskan perihal daripada ru'yah sahabat. Karena hadis gini, ada maqal, ada ru'yah. Ru'yah sahabat ketika Nabi hendak meninggal. Artinya apa? Yang namanya kami tidak membantah yang namanya kemanusiaan dalam diri Nabi. Seandainya dia dalam perang tersayat maka berdarah. Jika seandainya dia lapar maka dia makan. Jika seandainya dia berhajat maka dia ke kamar mandi. Menunjukkan apa sisi kemanusiaan. Maka prosesi daripada arah kematian pasti ada. Ini dia Bagaimana ngomong. Anda akan mencampuri dua hadis tutup ini? malu ini. Sedangkan hadis ini Dia udah sifatnya kalah. announce kepada Muhammad. Sedangkan hadis ini tentang perihal bagaimana keadaan yang Nabi Muhammad itu sifatnya af'alul mubasyar, sifat kemanusiaan daripada Muhammad. Hadis ini disatukan dengan hadis Jangan ini di-mute, jangan tidak di-mute. nyambung. Kita Kalau kamu- mau menjelaskan dulu. Nanti saya minta pertanggungjawaban tentang Nabi palsu di dalam kitabmu. Udah, tidak nyambung. Jangan di mute. Gimana kalau kamu Iyalah, orang ngerocos Kalau terus. mau- Sekarang apa kita yang meninjau. perkataan kamu? Ada. Semua orang bakal masuk surga karena rahmat Allah. Itu pengetahuannya gimana? Ya, waalaikumsalam. Bentar lagi lanjut Uni ya, bentar. Ini biar ada ilmu juga untuk orang Islam. Oke, sekarang kita meninjau. Kamu akan masuk surga karena rahmat Allah. Kita akan membahas ini tentang salvation. Kita meninjau daripada tiga Abrahamite yaitu Islam, Kristen, Yahudi. Yahudi. Apa kamu ngaku-ngakuin tiga Bapak, Abrahamic? Bapak, dia. Kenapa? Oke, tiga Kenapa Abraham kamu Islam, akui? Kristen dan Yahudi. Udah, mana yang paling logik? Kamu kan nggak Nggak bisa mengakui. ya, Salvation. Nggak bisa nih. Kalau nggak diiniin, nggak bisa dia ngomong terus. Capek. Ya, ya, makanya di ini. Kalian Oke, takut. salvation dalam Islam yaitu Ya. salvation yang paling logik. Apa salvation yang paling logik? Ada hamba, ada relasi dengan Tuhan. Hambanya datang minta maaf ke Tuhan, Tuhan mencintainya, diberikan bonus yaitu surga. Yahudi pun sama. Antara dia relation dengan Tuhan. Orang Di lagi mana dijelasin apa? kok bilang ketakutan. Udah, daripada dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhannya mengampunkan. Goncang imannya. Udah, Goncang Tuhannya mengampunkan, Daman, akhirnya orang ini- diberikan efek, yaitu Mana surga. ini Daman? Orang ini diturunin atau enggak nih? Daman ngomong dia Goncang ngomong. imannya, Percuma. goncang iman kamu. Ya udah turunin aja ini, Apa yang nggak penting banget. Dugurku yang Goncang iman. tergoncang Orang tadi. dalil dari tadi Iya, ayat yang kita tergoncang. turunin. Saya juga nggak lama dari Nah, Pak. Saya juga ada oke. kegiatan dengan Terus Bapak. sekarang kita Ayo, meninjau lama. tiga Abrahamik ini yang paling Sampai aneh yang 5 menit. ketiga yaitu Kristen. Ada dia, ada Tuhan. Untuk mengampunkan dia bunuh orang demi dia terampuni.
Sedangkan Abrahamik daripada pihak Islam, adanya relasi antara kamu dan Tuhan. Kamu bersalah, minta maaf ke Tuhan. Tuhan memaafkanmu, kamu mencintai Tuhan, Tuhan mencintaimu, adanya bonus yaitu surga. Yahudi pun sama, datang ke tembok ratapan, minta maaf terhadap Tuhan, Tuhan mengampunkan, ada bonus yaitu surga. Si Kristen salah dengan Tuhan, bunuh orang, masuk surga. Itu pemahaman logiknya. Sekarang gini meninjau antara kita dengan misalnya saya dengan Uni, saya bersalah dengan Uni, maka relasi yang paling tepat secara logika, saya datang kepada Uni, saya minta maaf, Uni maafkan saya, Uni akhirnya memaafkan saya, diberikan yaitu bonus apa? Saling menghormati dan saling berteman. Sekarang gini, kalau saya Uni, saya bersalah dengan dengan Anda, saya pernah bilang Uni itu pembohong. Udah, cara saya minta maaf, saya bunuh Bang Zigzag. Uni maafin saya nggak? Saya nggak tahu. Kalau kami Ya, itulah. membunuh bukan Falasnya. berarti Saya gini loh, boleh. kalau diskusi Oke, silakan Uni, lanjut. Dengarkan Itu dulu penjelasannya. penjelasan. Jadi saya muak kali dengar orang-orang Kristen yang kehewan-hewanan ini. Lah, Kalian jadi konsep bertanya, rahmat Tanya, Allah. saya jawab. Jelaskan. Nah, ini si Tadi saya Daman sudah yang bilang. motong saya. Gini, Jadi- mereka nutup karena dia takut. Udah. Daman, Karena dia apa takut. dulu Daman? Uni pusing Uni kayak gini, sakit kepala Uni, teman-teman satu. Saya keluarin dalil, kamu kok setengah-setengah kamu tutupin, Daman. Apaan? Dalil setengah-setengah. Udah saya bilang, rahmat Allah itu ketika kita mencintai Tuhan, Tuhan mencintai kita, adanya bonus yaitu surga. Kalau kalian bersalah ke Tuhan, bilang kalian enggak minta maaf, bunuh orang. Yahudi kalau dia bersalah dengan Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia minta maaf ke Tuhan, Tuhan mencintainya, adanya rahmat juga yaitu bonus, yaitu adanya surga. Kalian salah dengan Tuhan, bunuh Tuhan. Es Maryam ayat 371 kamu baca, Daman, biar kamu pintar, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang Zigzag. tidak mendatangi neraka. Satu-satu Neraka. dulu. Memang benar. Itu Iya, bagi saya Tuhanmu tahu. adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. No. Termasuk Mau apa Tuhan, lagi? termasuk Tuhan. Emang benar. Oh, nggak bisa. Dia Mesias nggak bisa. Dia Tuhan. Dia Tuhan nggak bisa. Termasuk di dalam al-dalil itu tidak seorang pun. Aduh, ini lagi nih si Tahir. Ini lagi udah turun-turun ini enggak yang ribut-ribut. Bisa nggak sih kalian itu ngomong kayak manusia? Satu-satu. Ngobrol itu Lah. TikTok. Kalau mau TikTok. Kalian jawab pertanyaan saya Rifa. jawab pertanyaan kau. Kau kan jawab. Nabi palsu tema itu siapa? kita Nabi palsu. Oke, saya tanya. Iya, ini saya siapa Nabi jawab. palsu Kenapa menurut- Daman? Kenapa Oke. Daman tutupin? Saya ngomong lagi Saya ngomong kalian tanya, tutupin. siapa Kalian Nabi takut. palsu menurut Yesus? Iya, kenapa kalian takut? Saya jawabin. Ya udah, Sejak persepsi kapan kamu saya aja. takut? Persepsi kamu Saya aja. izin Daman dulu Uni dulu. Saya tanya sama kau. Siapa Nabi palsu menurut Yesus? Coba tunjukkan dalilnya. Kamu bukalah di Alkitab. Oke, saya Biar kasih kamu ke nggak kau. ambigu, nggak ambigu. Nah, diam kau dulu, biar ku tunjukkan dari kitabmu. Nanti ku bahas itu tentang Nabi Muhammad itu. Ini adalah hal pengajaran sesat. Matius pasal 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Pernahkah Nabi Muhammad menyamar seperti orang Yahudi, mengaku orang Yahudi? Jawab. Matius 24 ayat 11 kamu baca. Saya tanya, pernahkah Nabi Muhammad menyamar 2 menjadi Petrus orang 2 Yahudi? ayat 1 kamu baca. Menyangkal karya penebusan Yesus di kayu salib apakah siapa? Nabi Muhammad pernah menyamar jadi domba, menjadi orang Yahudi sebagaimana 2 Paulus mengaku Petrus sebagai orang Yahudi? 2 ayat 1 kamu baca. Menyangkal tanya, karya pernahkah penyelamatan. kan kau penebusan Yesus. nggak paham kau diskusi udah turun kau. Aku muak dengan orang-orang yang kehewan-hewanan Jangan, kamu gini. takut, kamu takut, kamu Apa? Banyak kali Iya, gaya- jijik, takut banyak ya. kali Iya, aku gaya takut. Murifa Iya, iya. udah takut itu bang, takut itu Iya, bang. takut. Sesat. Iya, takut. Iya, aku takut. Sesat, Aku takut sesat. dengan anjing gila, takut dengan ODGJ. Yang ketiga, aku takut dengan kawanmu itu. Takut aku terkontaminasi. Kutanya kepada kalian, pernahkah Nabi Muhammad menyamar menjadi domba? Pernahkah Nabi Muhammad menjadi serigala seperti Paulus yang awalnya adalah serigala menyamar menjadi domba, mengaku dari Yahudi, mengaku bertemu dengan Tuhan, mengaku salah satu dari antara rasul, padahal tidak pernah namanya disebutkan di dalam kerajaan surga. Yang menjadi rasul yang dalam kerajaan surga hanya 12 murid. Di mana Perasaan Paulus? dari tadi mulutmu nggak bisa menerima pertanyaan kami, tetapi kami menjawab. Pertanyaan Nggak terima kamu. mulut kau. Kamu baru Pertanyaan masuk mana? pertanyaan siapa? Zigzag ditanya. Saya Dari tanya. tadi saya dari tadi saya ingin naik tapi nggak pernah dinaikkan. Aduh, hostnya. satu-satu Tadi dulu, hostnya juga nggak aduh. pernah. Joston, kesempatanmu bicara. Mau apa kau naik atas? Oke. Dari tadi saya ingin naik tapi kenapa hostnya nggak pernah menaikkan? Nah, terus Kamu dari sudah tadi di saya atas. lihat Kamu sudah di atas. Apa maumu? Coba, saya tanya. aku cuma bilang aja dari tadi mulutmu bukan cuma dari tadi sih, sebelumnya juga dari roomnya Bang Fandi. Setiap umat Kristen kamu tidak pernah menerima tanggapan mereka atau Kenapa jawaban saya harus mereka. menerima Padahal penipuan? kamu langsung Bang, kau curhat bang. Kenapa saya harus menerima penipuan? bukan curhat. Sebagian host ini juga kamu juga harus adil juga lah. Jangan Apa cuma alasan saya menerima penipuan? Ibu Rifa ini. Iya, kenapa saya harus menerima penipuan? Siapa penipuan? Siapa Kamu. penipuan? Kamu penipu.
kok saya? Kamu Coba orang tunjukkan. orang Farisi. Tunjukkan kepada saya apa yang kamu tuduhkan itu, buktinya apa? Kalau kamu bukan penipu. Itu Kalau saya yang tidak kamu baca menerima tadi, jawaban orang Kristen. beludak ya. Kamulah orang Farisinya. Oke, saya orang Farisi. Mari kita bahas. Iya wes. Oke, mari kita bahas ya. Coba kamu tunjukkan orang Farisi itu adalah saya. Dalilnya mana? Coba tunjukin. Saya tidak mengatakan bahwa Maka kau engkau baca itu ini. adalah Matius orang pasal Farisi, kelima tetapi nomor keturunan 20. orang Farisi. Maka aku berkata kepadamu, keturunan orang Farisi. jika hidup keagamaan Keturunan orang lebih benar Farisi, daripada hidup keagamaan ahli-ahli Keturunan Taurat orang dan Farisi, orang-orang Anda Farisi. siapa lagi? Intinya mengikuti Yesus keputusanku. Aduh, inilah kalian. Saya tanya, apa arti Farisi? Coba jawab dulu, apa arti Farisi? Orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Saya tanya, di mana itu kamu dapat? Coba tunjukkan kepada saya bahwa arti Farisi adalah orang yang tahu kebenaran dan tidak melakukannya. Coba, siapa yang ngajarin kamu seperti itu? Coba, jawab. Kenapa diam? Tunjukkan kepada saya, ya. Saya akan tunjukkan kepadamu siapa orang Farisi. Inilah kalian. Kadang-kadang kalian ini bicara tanpa data. Saya tidak menerima karena kalian itu pendusta. Orang-orang Farisi menurut sarapan pagi biblikal yang diasuh oleh Ibu Rita Wahyu seorang Kristiani adalah sebuah kelompok religius di dalam Yudaism. Sejak kapan aku keturunan nenek moyangku Yudaism? Mereka perjuangkan pengetahuan yang mendasar tentang Taurat dan tradisi para nenek moyang. Mereka adalah orang Farisi. Ini adalah kelompok religius di dalam Yudaism. Sejak kapan nenek moyangku Yehuda? Arti Farisi pun kau tidak paham. Kenapa kalian selalu memutar balikkan dalil kitab suci kalian? Kenapa kalian selalu melakukan akrobat ketika menjawab kitab suci kalian? Siapa Farisi? Kenapa kau menukar definisi? Sejak kapan arti Farisi adalah orang yang tidak melakukan kebenaran itu? Siapa yang ngajarin kau itu? Nenek Paulus? Siapa gurumu? Kenapa kau ketika ditunjukkan dalil kau diam? Jangan lari kau dari Komal. Balik ke sini. Gini Ripa, mungkin dia mengatakan, kenapa dia mengatakan Ripa ini adalah orang Farisi? Inilah orang sok tahu dengan pemikiran orang lain. Ketika kebenaran bicara mungkin dia, inilah asumsi. Kau mengasumsikan apa yang ada di otaknya. Enggak asumsi. Seolah-olah kau karena adalah dia, Ripa dia selalu adalah kau. mengkritik Yesus gitu loh. Orang Farisi Saya itu selalu tidak mengkritik pernah Yesus. mengkritik Yesus. Saya justru menyampaikan yang Yesus sampaikan di hadapan kalian. Yesus berkata Enggak ada yang Ripa sampaikan. bahwa hati-hati Nggak ada, dengan ragi nggak ada. Farisi. Apa ragi Farisi? Kemunafikan orang Farisi. Kalian bilang saya orang Farisi. Justru Anda yang Definisi munafik. Farisi saja kalian tidak paham. Anda yang Farisi munafik. adalah sekte dalam kawasan orang-orang Yudaism. Pertanyaanku, siapa orang yang mengaku keturunan dari Yahudi dan siapa orang yang dikatakan oleh Yesus ular beludak dari sekte Farisi? Siapa namanya yang mengajarkan untuk menuhankan Yesus? Saya, nabi saya. Jadi tolong, Di ketika Lukas kalian itu tidak kan mengerti ada. definisi, Hari ini jangan telah banyak bicara. lahir. Bentar kita sapa dulu. Sebentar, gini, Assalamualaikum, Bang Jibril. Waalaikumsalam. Lagi potong rambut. Mana ini? Mana ini si laki-laki tadi ini? Mana dia? Hei, saya tanya, naik lagi, jangan kabur. Ya, sejak kapan itu Farisi artinya yang kau sampaikan itu? Jangan ngadi-ngadi. Inilah kedustaanmu. Kau berbohong di hadapan saya ya.